Gambaran bioskop tutup. Waktu yang cocok bagi mereka. Sekumpulan anak dengan usia sebaya. Bersama-sama dan duduk di kursi depan lurus menghadap layar. Begitu bayangan mereka. Seru sekali. Lagi ngapain? Membicarakan apa sih? Paman bertanya di belakang Desi, di mana para saudara itu lagi melingkar sedang berkumpul bersama. Aku tidak sengaja kemarin mendengar film horor baru akan rilis. Perkotaan, suasana rumah Desi. Teras depan dengan suara mobil ayah Kev membuka pintu dari dalam mobil lalu turun. Hai, kalian lagi ngapain? Acara pertemuan keluarga yang sering mereka agendakan. Mulai membicarakan bisnis keluarga dan semacamnya. Kev menghampiri mereka. Salim ke pamannya lalu duduk. Oh, lagi gambar ya? Kata Kev yang duduk sembari kaget. Karena merasa ada yang ganjel di saku belakang saat Kev duduk. Meletakkan handphone di celana saku belakang. Kegiatan kosong hari Senin. Desi, para teman, dan sepupunya yang lainnya merencanakan untuk menonton bioskop dengan Failin, Kev, dan juga Mira. Kev, ajak paman untuk nyetir mobil ayah kamu. Berbisik Desi dengan Kev menjawab. Mau kemana? Ke bioskop, kata Desi. Kev ke ruang tamu lalu menghampiri anggota keluarga yang sedang diskusi dan keluar dengan membawa kunci mobil. Yeay! Kev dengan kunci mobil di tangan kanannya dan memberikan ke pamannya. Lalu pamannya berkata, apa? Mau kemana? Kata si paman. Jangan sampai malam ya Mas Erman. Suara ayah Kev dari ruang tamu. Aduh. Si paman sedikit mengeluh sambil memegang dahinya. Lihat ini, kata Desi di dalam mobil. Menggambar itu pakai garis tepi sekitar 1 cm, biar rapi, kata Kev sambil mengambil pensil yang dipegang Failin. Ih, apaan sih? Mereka saling rebutan tarik-menarik pensil yang ada di tangannya. Sini pensilnya. Aku kasih contoh. Failin tetap kekeh menarik pensilnya karena tidak mau direbut sama Kev. Tidak usah berantem. Paman putar balik nih. Kembali ke rumah. Pukul 2 siang waktu itu. Momen yang betul-betul jarang dan menyenangkan. Sini deh Kev. Desi menarik tangan Kev sambil melihat ke atas arah jendela mobil. Sekarang cuaca panas, cerah matahari dari barat. Lihat tuh muka kamu silau. Kev mengerutkan wajahnya sambil bermain HP. Biasa saja Kev, cuek banget. Kamu lagi sakit? Kata Failin. Enggak, jawab Kev. Main apa ya? Failin melihat HP si Kev lalu berkata, selfie ya? Oh, HP baru lagi. Ah, loh, itu yang di belakang kamu, itu kan poster billboard film horor terbarunya. Oh, iya, kata Desi sambil melihat HP Kev. Dan Kev melihat ke belakang mobil lalu Desi berkata, bukan, ini loh di belakang kamu, di HP yang kamu pegang. Di foto kamu itu loh Kev. Kev kelihatan kebingungan. Ini loh ini. Mira sampai menyodorkan HP-nya ke muka Kev. Ayo turun sudah nyampe. Paman, kunci mobilnya pegang saja ya. Ya Kev, kata si paman. Di pintu bioskop pengunjung mengantri panjang. Tapi gelap. Listrik padam. Sebuah suasana yang menakutkan. Desi, emang sehoror ini ya? Padahal kita belum masuk ke dalam bioskop loh. Mira berkata sambil menunjuk pintu
Mira berkata sambil menuju pintu masuk untuk membeli tiket. Di depan bioskop. Maaf Pak, untuk saat ini lagi pemadaman listrik, termasuk listrik bioskop dan daerah sekitar. Jadi semua tidak cuma di sini. Ucap satpam kekar dengan gigi tungkusnya itu. Oh, itu ya Pak. Baik Pak, tidak apa-apa. Paman menjawab lalu bilang ke mereka yang berada di dekatnya. Jadi begitu ya para rombongan. Mereka semua cemberut. Ya sudah, kalau begitu ayo kembali saja, Kev berkata. Suara kendaraan di perkotaan semakin ramai. Seolah akan macet, tapi paman tetap balik dan semangat mengantarkan para remaja, saudaranya itu. Sudah, tidak usah merenung seperti itu. Tidak usah murung ya. Keempat remaja itu seperti menyesal. Kev di kursi depan, Desi, Failin, dan Mira di belakang. Ada seorang anak laki-laki bernama Rikal. Waktu itu dia murung dan cemas berlebihan. Si paman tiba-tiba bicara pada para ponaan yang sedang murung karena tidak jadi menonton bioskop itu. Si paman tiba-tiba bicara pada para ponaan yang sedang murung karena tidak jadi menonton bioskop itu. Di mana? Kata Desi dengan wajah murungnya bertanya kata yang diucap pamannya. Dan pamannya bercerita. Tidak ada pandangan lain lagi. Tindakannya berbuat lain daripada kebanyakan orang. Tingkah laku aneh yang seolah normal. Jalan tanjakan setelah belokan kiri. Ada rumah menyendiri, tapi kebiasaan anak itu setiap pagi seperti mengelap bagian rumahnya, memandikan musang kesayangan peliharaannya itu, mencuci pakaian, dan beraktivitas selayaknya. Pada umumnya anak pria biasa. Oh, itu cerita seorang anak 10 tahun yang autis itu ya paman, kata Failin di bangku belakang dan paman terus bercerita. Paman melihat semua yang di dalam mobil dan Kev berkata, beneran cerita ya? Terus gimana paman? Hari-hari itu seperti seseorang dengan tindakan yang dia mulai begitu penasaran dengan kelakuannya dan berusaha tidak murung lagi. Berusaha masak agar tidak jajan makan di luar rumahnya. Mulai tidak jemur karpet di siang hari dan benar-benar prepare untuk tempat istirahat yaitu kamar tidurnya. Memilih jalan kaki daripada sepeda motor untuk tujuan yang tidak jauh. Tidak hanya dipandang sebagai orang yang suka menyendiri, anak pelukis yang lukisannya dijual lewat sosial media waktu itu, dia juga anak yang melarutkan dirinya di dalam kesendirian. Oh itu, Desi berkata. Failin dan Mira sambil ketawa kecil melirik ke Kev. Isi dongengnya yang nantinya sama dengan keseharian teman kita ini ya paman. Hihi, kata mereka. Sore hari itu si autis memutuskan untuk periksa ke rumah sakit dan bertanya ke dokter tentang diri dan keadaannya. Perkembangannya dengan sesama yang menurutnya terlalu akrab dengan tetangganya. Terlalu akrab katanya itu tidak baik bagi dirinya dan mungkin akan dia kurangi lagi keakraban itu. Dia harap pilihannya itu tepat. Anggota keluarga yang merasakan penyakit menampilkan perilaku menurut perilaku sakit merupakan perilaku yang ada kaitannya dengan penyakit. Di bidang kesehatan dikenal pula konsep lain yang berkaitan, yaitu perilaku upaya kesehatan. Tanggapan seseorang terhadap suatu penyakit ditentukan oleh berbagai faktor. Seseorang pernah menyebutkan ada 10 faktor atau variabel yang mempengaruhi tanggapan baik si penderita sakit sendiri maupun orang lain terhadap situasi sakit seseorang. Menawarkan
suatu klarifikasi yang lebih singkat yang terdiri atas 6 kategori juga. Paman, kayaknya Kev dan Desi ketiduran. Paman tiba-tiba kultum, kata Mira di kursi belakang. Suasana berubah karena sudah sore di dalam mobil. Beberapa orang juga memandang masalah kesehatan dari sudut pandang keseimbangan sistem. Dari sudut pandang itu, tingkat kesehatan terlalu rendah atau tingkat penyakit terlalu tinggi mengganggu berfungsinya terjadinya sistem karena gangguan kesehatan menghalangi kemampuan anggota masyarakat untuk dapat melaksanakan peran sosialnya. Itu yang berkaitan anak si Atus itu. Dia kurang sosial ya? Kenapa? Mereka ketiduran. Iya paman, ucap Mira. Biarin saja. Gimana paman lanjutin ceritanya? Tinggal sedikit lagi dan nanti sekalian bangunin mereka setelah ceritanya selesai. Mereka mengangguk, Kev dan Mira. Nah, selain mengganggu berfungsinya manusia sebagai suatu sistem biologis, penyakit pun mengganggu penyesuaian pribadi dan sosial seseorang. Masyarakat berkepentingan terhadap pengendalian moralitas dan morbilitas. Menurut para dokter ini disebabkan karena yang pertama, penyakit mengganggu berfungsinya seseorang sebagai anggota masyarakat. Dan yang kedua, penyakit, apalagi kematian dini, merugikan kepentingan masyarakat yang telah mengeluarkan biaya besar bagi kelahiran, pengasuhan, dan sosialisasi anggota masyarakat. Oh, takut, kata Kev dan Mira berkata. Jadi itu keterhubungan dengan gejala anak autis itu ya paman? Betul, paman berkata sambil mengenjungkan jempolnya. Suatu topik yang telah menjadi perhatian para ilmuwan kesehatan dan berkembangnya epidemiologi sosial ialah kematian. Angka kematian dan harapan hidup ternyata terkait dengan beberapa variabel sosiologis seperti usia, jenis kelamin, ras, bangsa, status pernikahan, pekerjaan, dan status sosioekonomi. Jadi begitu. Segitunya ya paman, kata mereka berdua dan jawab si paman sambil turun dari mobil. Iya, jadi gitu. Ini Kev, kembalikan kuncinya. Ya paman, terima kasih. Loh, di dalam Desi dan Failin belum bangun. Bangunin cepat. Kev membuka pintu mobil lalu membangunkan mereka berdua. Dan sambil kembali ke tempat teras mereka berkumpul. Sini lagi Lin, Kev, dan yang lain. Kita mulai dan perbaiki dari awal ya gambarnya. Desi dengan mata sipitnya karena baru bangun tidur.